Akhir-akhir ini perbedaan seringkali menjadi sumber atau alasan yang berujung pada mencaci maki, bullying, menyesatkan, bahkan mengkafirkan mudah kita temui. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan media sosial yang sangat masif. Dulu ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Sekarang jari jempolmu yang jadi harimaumu. Masih bagus hal positif atau hal benar yang diposting. Tapi kalau hal buruk, memalukan atau ujaran kebencian, tentu kita tidak mau yang negatif hasil jari jemari kita terbaca dan menimbulkan konflik baru. Tersebut dalam salah satu ayat di surat Yunus. Di situ diungkapkan jika Allah berkenan, maka tentu semua orang di seluruh dunia ini akan beriman. Tapi kenyataannya tidak. Jika Allah saja tidak berkenan, mengapa kita sebagai manusia harus memaksakan semuanya menjadi sama? Perbedaan itu merupakan keniscayaan. Adanya perbedaan baik itu pendapat, agama, latar belakang. Orang dengan ciri fisik yang berbeda pun setiap harinya pasti akan kita temui. Intinya semua orang pasti berbeda, dan itu adalah fitrah. Semuanya mempunyai naluri pola pikir, entah apa itu yang baik dan buruk dengan beragam latar belakangnya. Sedangkan di lain sisi dalam berpendapat kita punya kesempatan nih untuk mempertahankan keyakinan kita. Orang lain pun punya hak yang sama, tapi keyakinan macam apa yang harus kita pegang harus ada dasarnya. Tidak hanya asal bicara, apalagi menjadikan perbedaan sebagai dasar perdebatan, apalagi permusuhan. Ada lagi nih satu dalil yang populer di surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah telah menciptakan kita berasal dari satu laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikannya kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya apa? Agar kita bisa saling mengenal satu sama lainnya. Kembali lagi, intinya adalah jika Allah berkenan, kita bisa kok semuanya sama, serupa. Tapi tidak. We are all different. Dan Allah menguji kita dengan berbagai perbedaan dan memberi keindahan di saat yang sama akibat perbedaan itu. Perbedaan itu tidak ada habisnya, tapi berbuat kebaikan, bersikap iman, berperilaku takwa adalah substantif yang harus kita lakukan bahkan di tengah beragam perbedaan yang ada. Yang pertama, semestinya kita menghormati dan memuliakan orang-orang bahkan yang berseberangan pendapat dengan kita. Dan beragama pun juga, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang kedua, sekiranya kita temukan akan ada suatu kesalahan atau yang kita anggap kesesatan, kita harus ingatkan orang-orang ini dengan cara yang baik dan bijaksana. Ada beragam cara, misal jika ada yang posting sesuatu dan kita anggap kurang pas, bisalah ditulis di komentar dengan kata-kata yang baik. Atau jika mau menegur seseorang itu, kita bisa menggunakan jalur pribadi, japri, atau direct message. Kita harus fokus dengan apa yang sebenarnya yang diperdebatkan. Jangan merembet ke mana-mana. Jangan bawa-bawa keluarga, latar belakang, beda fisik. Karena itu sudah terbentuk dari sananya. Nantinya malah masalahnya tidak selesai-selesai. Jadi tips yang berikutnya adalah temukan masalah perbedaannya apa, cari jalur alternatif penyelesaiannya dengan dasar apa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, diam itu bisa menjadi sekeping emas. Manakala kita tidak tahu apa-apa atau justru dari ucapan kita, dari postingan kita itu menimbulkan fitnah dengan ucapan kita, ataupun kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam.